Imam Haddad adalah seorang alim besar dengan beberapa karangannya. Kalau pengen tahu tentang pemikiran Imam Haddad, jangan mendengar kata orang tentang Imam Haddad, akan tapi baca buku Imam Haddad, maka itu adalah pemikiran Imam Haddad. Biasa tokoh besar itu biasanya banyak orang menisbatkan omongan-omongan yang tidak diomongkan oleh beliau. Ada omongan dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada omongan dinisbatkan kepada Imam Ahmad Ar-Rifai, ada omongan dinisbatkan kepada Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada pecinta-pecinta yang berlebihan kadang menisbatkan sesuatu yang sebetulnya beliau tidak mengatakan. Ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Imam Haddad tapi mengerikan misalnya. Itu adalah ya pengikut-pengikut. Tapi kalau pengen tahu serius, baca bukunya Imam Haddad. Imam Haddad bukunya banyak sekali. Yang masyhur di Indonesia adalah Risalatul Mu'awanah misalnya. Risalatul Mu'awanah ada, sangat masyhur. Dan masih banyak buku-buku Imam Haddad. Di antaranya yang kita baca ini adalah Hikamnya Imam Haddad. Hikam, Kitab Al-Hikam, Hikam Haddadiyah. Baik, kita langsung saja. Pertama baca Fatihah kepada Imam Haddad agar semakin berkah majelis ini, akan dapatkan ilmu. Jangan lupa mendoakan pendengaran. Kita doakan Imam Haddad, semoga Allah angkat derajat beliau, mengembalikan kepada kita dengan keberkahan. Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan bisa menyebarkan kebaikan-kebaikan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada sebagian buku tentang hikamnya Imam Haddad langsung bismillahirrahmanirrahim kemudian hikam. Ada naskah lain sebelum hikamnya Imam Haddad ada muqaddimah, sehingga kami cenderung mengambil naskah yang menyebutkan muqaddimah karena muqaddimahnya menarik untuk kita baca. Sebagian langsung hikam, tidak ada muqaddimahnya. Barangkali ada yang punya bukunya Imam Haddad tentang yang hikam, tentang buku yang mempunyai kitab hikamnya Imam Haddad. Ada mungkin yang nggak pakai muqaddimah, ada yang pakai muqaddimah. Yang nggak pakai muqaddimah bismillahirrahmanirrahim langsung hikmahnya. Sebagian ada muqaddimah. Ini kita baca muqaddimahnya. Sebab kalau ini betul tambahan dari orang thiqah, ziyadatu thiqati maqbulatun. Ini diterima. Dinisbatkan kepada Imam Haddad. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Sunnah mengikuti Nabi SAW. Memulai sesuatu kebaikan dengan baca bismillah adalah dianjurkan. Mengikuti baginda Nabi dan mencontoh Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis kul amrin dibanin la yuda'u fi bil basmalati, ulama hadis memperselisihkan tentang kebenarannya. Seandainya pun tidak ada hadis itu, cukup contoh kita adalah baginda Nabi. Baginda Nabi kapan memulai kebaikan adalah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca bismillah. Imam Haddad pun baca bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana. Ini adalah muqaddimahnya Imam Haddad. Malaikat-malaikat berkata, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada ilmu bagi kami ya Allah kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau maha mengetahui dan maha bijak. Diambil Al-Quran, asalnya ini adalah menghikayahkan tentang perkataan malaikat. Diambil Imam Haddad, namanya iktibas. Iktibas itu mengambil potongan dari Al-Quran untuk sebuah kepentingan dalam sebuah tulisan buku atau bahkan obrolan, sehingga kalau malaikat ngomong gitu padahal mereka adalah dengan kelebihannya, maka aku pun layak ngomong begitu. Ya Allah, sungguh kami tidak mengetahui apa-apa kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami ya Allah. Ini iktiraf, pengakuan kelemahan seorang hamba. Biarpun alim kayak apapun, ternyata ilmunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak pantas sombong dengan ilmunya setelah itu. Alhamdulillahi, kemudian memulai dengan puji, memuji Allah. Memuji Allah, menyanjung Allah. Al-Hannani, yang penuh kasih.
Al-Mannani, yang maha pemberi karunia. Menyanjung Allah, dan dianjurkan kita itu. Dan ini mengikuti baginda Nabi, karena baginda Nabi dalam khutbahnya selalu mengumpulkan dengan antara alhamdulillah, alhamdulillah, dan sholah ala Nabi. Di sini ada alhamdulillah, alhamdulillahil hannanil mannan, daimil ihsan, daim terus menerus ihsan kebaikannya. Allah yang maha pemurah, pemberi karunia, yang maha kasih, yang terus menerus kebaikannya dicurahkan kepada hambanya. Alladzi taqaddasat mawahibuhu anit takhsis, yang maha suci Allah, maha suci Allah dari maha suci, maksudnya tidak ada, meniadakan, menafikan, menisbatkan kekurangan kepada Allah, meniadakan sesuatu yang tidak baik dinisbatkan kepada Allah. Taqaddasat, maha suci, maha mawahibuhu anil takhsisi bimakanin al zaman. Maksudnya apa? Allah yang karunianya tidak terbatas waktu dan zaman. Jadi karunia Allah itu sangat luas, tidak pernah dibatasi oleh waktu dan zaman. Imam Haddad waktu nulis ini berkhusnudzon kepada Allah, dan kita pun saat ini membaca kitab ini khusnudzon kepada Allah. Karunia Allah itu gak berbatas waktu. Artinya kalau pada zaman dulu Allah berikan ilmu kepada Imam Haddad, Allah juga maha kuasa memberi ilmu kepada kita. Kan tidak dibatasi ilmu Allah. Karunia Allah tidak ada batas waktunya. Bukan hanya orang yang ada di Mekah, bukan ada di Mesir, bukan ada di Yaman yang diberi. Bisa saja di sini kita diberi oleh Allah. Maka khusnudzon bahwa seperti Allah memberi karunia ilmu kepada orang-orang terdahulu, Allah juga maha kuasa memberikan kepada kita. Ini khusnudzon, semoga kita mendapatkannya. Jadi karunia Allah tidak ada batas waktu, tidak ada batas zaman. Setiap saat, setiap waktu. Ini adalah membangun khusnudzon kepada Allah. Wa anil hasri fi fulan duna fulan. Jadi karunia Allah itu tidak akan dibatasi hanya untuk fulan. Ilmu itu tidak hanya diberikan kepada Imam Malik. Sampai Imam Malik menjadi seorang alim besar dalam dunia fikih, bukan saja diberikan Imam Malik, ternyata diberikan kepada Imam Syafi'i juga. Dan ternyata juga tidak terbatas pada Imam Syafi'i, diberikan kepada Imam Ahmad juga muridnya. Ternyata tidak diberikan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ternyata banyak imam setelahnya, Imam Nawawi dan seterusnya, sampai Imam Haddad pun mendapatkan bagian. Karena yang memberi siapa? Allah. Tuhan siapa? Tuhan kita dan Tuhannya Imam Haddad. Khusnudzon kita, khusnudzon kita pun nanti juga mendapatkan ilmu. Ini membangun khusnudzon. Jalla anit takyidi dzatan wa sifatin, yang tidak berbatas. Artinya tidak ada yang bisa membatasi sifat Allah, dan tidak ada membatasi zat Allah. Kalau sudah dikatakan Allah penuh kasih, sangat agung dan tidak berbatas kemahakasihan Allah, maha kasih sayang. Kasih sayang Allah tidak berbatas. Segala sifat kebaikan tidak ada takyid, tidak ada batasnya. Sehingga selalu dalam penerjemahan dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat maha. Itu adalah isyarat bahwasanya tidak berbatas. Maha pengasih. Padahal Rahim itu artinya pengasih, itu toh. Rahman pengasih. Ini adalah seorang yang Rahim, dia pengasih. Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah, maha pengasih, tidak berbatas. Maha penyayang, maha besar, maha kuasa. Itulah maksudnya terbebas daripada takyid dalam segalanya. Pekerjaan Allah juga itu af'alnya. Fa subhanahu kulla yaumin huwa fi syan. Maha suci Allah yang setiap saat Allah dalam pekerjaannya. Maksudnya Allah mengerjakan, Allah punya urusan. Urusan Allah itu apa? Sama urusan Allah tidak berbatas. Urusan Allah yang ngurusi kita. Urusan Allah ngurusi kita, ngurusi makhluknya, mengangkat si fulan, menurunkan si fulan, memuliakan si fulan, menjatuhkan si fulan, memberikan kecukupan kepada kita, memberikan kekurangan kepada yang lainnya. Itu adalah apa yang Allah lakukan, sya'nullah. Kemudian ahmadu hamda, aku menyanjung Allah, kata Imam Haddad, hamda man ghairi kafi birrih,
sebagaimana sanjungannya orang yang tenggelam di dalam kebaikan. Kebaikan itu ada yang dilihat, kebaikan ada yang dipegang sebesar genggamannya. Tapi kalau kebaikan yang menjadikan dia tenggelam, nggak bisa dikira-kira gambarannya. Tenggelam dalam kebaikan. Kalau sudah orang tenggelam dalam kebaikan, syukurnya gimana? Bingung. Kalau hanya segenggam, dia bersyukur dengan segenggam kebaikan. Tapi aku tenggelam dalam kebaikan, maksudnya apa? Ingin menunjukkan bahwa kita tidak akan mampu mensyukuri karunia. Begitu besarnya. Kalau bicara tentang kebaikan Allah, sungguh kita telah ditenggelamkan di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu seorang hamba, kata Imam Haddad, fa'tarafa bil ajzi. Lalu seorang hamba serta-merta setelah dia menyadari bahwa dirinya telah ditenggelamkan oleh Allah dalam kebaikan Allah, maka yang ada adalah pengakuan fa'tarafa bil azzi, dengan kelemahannya dia sebagai seorang hamba. Anil kiyabi bi syukrihi, kelemahan, ketidakmampuan dalam mensyukuri. Sebab nikmat Allah sangat besar, sangat banyak. Seorang hamba tidak akan mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, dan tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah karena begitu agungnya, sampai dikatakan seorang hamba tidak akan bisa bersyukur atas karunia Allah kecuali Allah beri kesadaran untuk bersyukur sehingga dia bersyukur. Seolah-olah setelah bersyukur selesai, tidak. Ketahuilah bahasanya di saat dia bersyukur, ternyata syukurnya pun perlu ia syukuri lagi, karena dia bisa bersyukur karena itu karunia Allah. Terus bersyukur, habis bersyukur, syukurnya pun disyukuri lagi. Sampai kapan? Nggak akan mampu kita mensyukuri dengan sesungguhnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa an yaqdurahu haqqa qadri, nggak akan ada seorang hamba mampu mengagungkan Allah sebagaimana Allah mengagungkan zatnya. Teramat agung, kita tidak akan mampu. Ingin menyanjung lesan kita, tidak cukup menyanjung dengan lesan. Ingin menyanjung dengan perilaku kita, kita sering maksiat juga. Ingin menyanjung dengan pikiran kita, kadang pikiran kita juga nyeleneh. Ingin menyanjung dengan hati kita, kadang-kadang ragu dengan janji Allah, masih bingung urusan rezeki. Gimana kita tidak akan mampu menyanjung Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan sesungguhnya. Ba'dal itiani bihasabi taqati wal imkan, akan tapi semuanya itu adalah pengakuan bahwasanya kita lemah untuk mensyukuri karunia Allah. Itu pun sah bagi siapapun setelah sudah berusaha. Enggak boleh dong, saya enggak mampu, enggak pernah mencoba, bohong. Angkat, enggak mampu, bohong. Coba dulu, baru kalau tidak mampu baru ngomong tidak bisa, itu baru benar. Kita tidak akan mampu mensyukuri setelah kita mencoba. Ingin syukur dengan sesungguhnya, ternyata enggak. Saya mensyukuri ini, di sini ada nikmat lagi. Saya tahu lagi sini ada nikmat lagi, enggak ada ujungnya. Dari ujung rambut, nikmat jidat, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat tenggorokan, nikmat nikmat semuanya. Ini baru di diri kita, belum selesai nengok anak kita nikmat, istri kita nikmat, itu nikmat. Aduh, apa lagi? Enggak akan mampu kita mensyukuri agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tentu pengakuan bahwasanya dia tidak akan mampu baru benar kalau dia sudah mencoba. Wong belum mencoba kok ngomong tidak mampu. Tapi pun kenyataannya yang mencoba pendahulu-pendahulu kita, orang-orang hebat, mencoba mensyukuri, tetap tidak mampu. Kenapa? Begitu agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamuhu, salawat dan salam Allah semoga senantiasa terlimpahkan ala khairatihi, kepada makhluk pilihannya, min khalqihi, dari makhluk-makhluknya, wal mub'uthi, yang telah diutus bi khairil adyani, dengan sebaik-baik agama. Beliau adalah Sayyidina Maulana Muhammadin, yaitu Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hinin wa awan. Salawat itu dan salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi fi kulli hin, dalam setiap waktu, wa awan, dan masa. Setiap masa dan waktu, setiap saat. Amma ba'd, ini biasa untuk memisah antara muqaddimah dan kemudian masuk pembahasan selanjutnya. Fa inni, sungguh aku, kata Imam Haddad, bi'aunillahi, atas pertolongan Allah, qata'azamtu, telah niat kuat. Niat kuat. Ba'da'an istakhartu, setelah aku istikharah dong, ingin melakukan kebaikan, istikharah, dapat petunjuk, dapat izin, lalu niat yang kuat. Ba'da'an istakhartu Rabbi, setelah aku beristikharah kepada Allah. Istikharah itu harusnya
memang dilakukan oleh setiap dari kita setiap malam, karena setiap hari itu kita dihadapkan antara melakukan dan tidak melakukan, antara pergi dan tidak pergi, antara mengerjakan dan tidak mengerjakan. Itu kan kita, sehingga hendaknya kita tetap beristikharah dalam setiap saat. Jangan istikharah waktu nikah saja, itu pun lupa karena buru-buru dilamar, gak istikharah. Istikharah adalah anjuran dari baginda, sunnah. Sehingga para kibar, orang-orang besar terdahulu mengajari agar setiap malam kita beristikharah, yang artinya minta petunjuk. Ya Allah, apa yang aku lakukan esok hari, jadikan itu yang terbaik. Minta. Kalau tidak baik, jangan sampai aku melakukannya. Begitu. Setelah istikharah, kemudian niat yang kuat, ala tagyidi kalimatin, untuk menulis. Mengikat itu, kalau kambing diikat tagyid, diikat lehernya. Kalau kalimat ngikatnya gimana? Ambil kepalanya, nggak ada, ditulis gitu loh. Kalau kalimat ngikatnya ditulis gitu loh, beda-beda. Tagyidi kalimatin, untuk ngikat kalimat, untuk nulis kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat yang penuh hikmah. Wa amthalin, mungkin kalau bahasa kita semacam pepatah-pepatah. Kata pendek tapi bijak, penuh arti. Abyatin, syair-syair. Jadi Imam Haddad punya lintasan-lintasan yang bermakna. Cuman selama ini lupa, beliau tidak menulisnya. Kemudian setelah itu beliau ingin mencatat itu semuanya. Taridu alayya, yang datang kepadaku lintasan-lintasan tersebut, baik dalam bentuk syair atau kalimat bijak yang datang kepadaku, inda tadzakkuri, di saat aku merenung. Tadzakkur itu merenung. Wal mudzakarati, diskusi dengan orang. Mudzakarah, ngobrol, kemudian ada faedah ilmu. Dicatat. Arju al-intifa'a biha fid dunya wal akhirah. Aku berharap ini yang aku catat ini akan bermanfaat dunia dan akhirat. Jarratul azmah, aku telah benar-benar mengkhususkan, maksudnya azm, aku telah menguatkan. Jadi kalau kita punya tenaga tersebar ringan, tapi kalau dikhususkan menjadi kuat. Kayak beban itu kalau disebar kayaknya ringan, 1 kilo itu kayak ringan kalau gede, padahal sama 1 kilo. Besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo itu sebenarnya sama. Cuman waktu ngomong kapas kayak ringan gitu, karena dibagi selebar itu. Saya dikumpulkan azamnya, maksudnya aku kuatkan niatku. Ala hadzal amri miraron, aku terus sebetulnya ingin. Dan waktu kami baca muqaddimah ini, langsung kami mencambuk diri kami sendiri. Kok akhir-akhir ini jarang nulis buku, jarang buat catatan, kayak ini diingat Imam Haddad. Makanya kami baca muqaddimahnya ini. Kalau seandainya kita telaten setiap hari mencatat sesuatu yang bermanfaat, itu akan jadi buku yang bermanfaat. Cuman sayangnya kita ini hanya sering nulis WhatsApp, padahal kalau dibukukan berjilid-jilid. Betul atau tidak? Sadar tidak ibu-ibu nih? Itu kalau dibukukan berjilid-jilid. Cuman kita nulisnya nggak bermanfaat, padahal itu kok panjang banget nulis. Padahal itu Masya Allah. Ini diingat Imam Haddad, yang benar ditulis. WhatsApp tuh biasa hanya cerita sambal, cabai, tempe. Nah ini Imam Haddad punya catatan-catatan kebaikan, lintasan-lintasan kebaikan, lupa nggak dicatat sama beliau. Fala tabimmal azbatu, tapi pun demikian saya punya keinginan, batal lagi, nggak sempurna, batal lagi. Walam tanfudil himmatu, nggak terlaksana itu semangat yang ada. Jadi kayaknya kita punya pengalaman sama ini dengan Imam Haddad ini nih. Ini lama nggak nulis. Nanti kalau baca begini baru pengen nulis lagi. Lama nggak nulis, baru nanti ada motivasi lagi baru. Nah kayak ini kita baca besok biar bisa nulis lagi. Wasababu bidzalika, ternyata sebabnya ini kenapa kok saya tuh mandek nggak nulis-nulis. Ba'da sabiqil qadari, tentunya semuanya dari ketentuan Allah yang sudah pasti diberlakukan untuk kita. Jangan ngomong masalah takdir. Oke lah, masalah takdir jelas takdir. Kenapa aku nggak nulis, nggak produktif, nggak mengajak orang kepada kebaikan? Sebabnya apa? Ya tentu, ya takdir. Ya sudahlah, jelas takdir. Tapi kita tidak ngomong masalah takdir. Sebab yang saat ini bisa kita rasakan apa? Gitu maksudnya. Yaitu ihtikaru nafsi, ngentengin. Ah nggak bisa saya. Ihtikaru nafsi. Ittikalu alal khudi. Ada lagi setelah itu ngentengin, hafal nanti aja lah. Kan saya masih ingat. Tatonya kita punya nasib semuanya sama, pelupa. Dia sudah ngandalin ingatannya, tapi semuanya pun nasib pelupa. Mahal mahalul khata'i wan nisyan, kan begitu al-insan mahalul khata'i wan nisyan, tempatnya lupa. Dia pengen ngandali di otaknya. Ittikalu alal hifzi,
wadarsi, sambil ngajar deh, pokoknya ngajar aja deh, nggak ditulis. Itu Imam Haddad, orang besar, dan beliau ngajarnya adalah nggak pakai baca, nulisnya pun nggak pakai baca karena beliau buta. Nah, hebat beliau itu, nggak bangga, nggak ada. Jadi Imam Haddad berkarangannya banyak itu nggak baca. Beliau sakit buta adalah karena kena cacar di umur 3 atau 4 tahun mungkin. Bisa ngelihat dunia sebelumnya, setelah itu mata zahirnya ditutup oleh Allah, diganti dengan mata batin ibaratnya. Tulisannya banyak, karangnya banyak. Nah ini, thumma inni lamma ra'aitu anni nasitu min dzalik, setelah itu aku sadari kok aku sering lupa. Dulu kayak ingat apa sih yang pernah aku ingat dulu, lupa. Ini tolong yang muda-muda ya, pelajar-pelajar ini, tolong ini hidupkan, ini nyatet, tulis gitu loh. Jangan sampai termasuk waktu belajar begini, kadang kita ketemu pemahaman dari seorang guru, paham bener, ajib, oh, masya Allah, mantuk iya, ngandalkan hafalannya, keluar pintu sudah lupa. Fulus dong, nggak lupa. Nah, ini kita sering lupa kalau urusan ilmu, mudah lupa, makanya catat, dicatat. Fa anni nasitu min dzalika syai'il katsira, min dzalika syai'al katsira, aku lupa itu dan lupa yang banyak. Padahal aku punya lintasan banyak, tapi nggak bisa aku mengingatnya. Walam yabqa minhu illal qalilul yasir, nggak ada yang tersisa yang bisa aku omongin kecuali sedikit. Makanya tolong ini cambuk, ini bagi yang muda-muda, selagi ada lintasan kebaikan tulis, lintasan kebaikan catat, lintasan kebaikan catat, lintasan kebaikan catat, nanti biarkan saja, nanti akan dikumpulkan jadi buku. Wa ra'aitul hajata fi ba'dil ahyani, aku melihat kebutuhan itu kadang-kadang kebutuhan mendesak, ya, tad'uni ila ma dakhala tahta dairatin nisyan. Kadang kebutuhan itu apa? Pertanyaan orang-orang, permasalahan itu kadang-kadang mengantarkanku untuk mencari jawabannya. Ternyata jawabannya itu adalah sesuatu yang sudah aku lupakan. Maksudnya ini bahasanya tinggi ini. Sehingga kadang-kadang banyak permasalahan itu sebenarnya dulu saya tahu, cuma tidak pernah saya murojaah, ya Allah, bingung jadinya itu. Jadi permasalahan yang ia hadapi itu kadang menghantarkan Imam Haddad untuk mendatangi sebuah tempat yang dia sebetulnya punya sesuatu tapi nggak ingat lagi. Maksudnya apa? Banyak hal yang pernah ditanyakan oleh orang atau yang aku hadapi, sebetulnya dulu aku pernah belajar, cuman nggak aku catat, nggak aku ini, lupa, akhirnya nggak bisa jawab gitu loh. Waqaftu ala kalami syekh, kalam ini Syekh Ibn Arabi, kemudian aku terhenti merenung melihat ungkapan daripada Syekh Ibn Arabi, seorang sufi khabir, seorang sufi besar. Hasilhu, kesimpulannya begini, annal insana, manusia tanpa terkecuali, taridu alil asya'u fi nihayati talab, di saat dia berusaha merenung dan sebagainya, pasti akan datang kepada sesuatu kesimpulan yang bermakna, sesuatu yang berharga, pasti itu. Yambahilahu ayya'tani bihifdhiha, hendaknya dia bisa menghafalnya. Li'annahu, sebab dia sawfa yahtaju ilaiha fima ba'du, suatu ketika dia akan memerlukannya. Maka penuntut ilmu tolong jangan ragu untuk mencatat. Kalau sudah faham, jangan dibiarkan hanya faham begitu saja, tidak, bikin catatan. Hari ini kita belum masuk hikmah Imam Haddad, kita baru mukaddimah saja. Untuk mencambuk kita, akan belajar serius. Li'annahu sawfa yahtaju ilaiha fima ba'du, karena pada sesungguhnya nanti dia akan memerlukannya. Wa mamaradat illa dzalik, semuanya tadi Allah datangkan kecuali karena memang Allah persiapkan nanti di saat kita membutuhkannya. Cuman permasalahan kita tidak pernah mengikat, ya tidak ingat. Ini permasalahan kita. Fa inda dzalika, setelah itu aku merenung, benar, jangan-jangan memang aku butuh suatu ketika nanti, mending aku catat deh, fasumamtu, kemudian aku kuatkan semangatku ala taqyidu, untuk mencatat ma yakhturu fil bali, apa yang ada lintasan di hatiku. Lah ini kayaknya hari ini pun kita harus berubah, harus bisa mencatat lintasan-lintasan yang ada pada kita, kebaikan catat, nanti akan berguna, tidak tahu jadi apa nanti. Ini nanti kadang ada masalah akhlak, pemahaman fikih, akidah, kumpulin aja, catat. Dan beberapa yang kami tulis pun hasil catatan tuh sebetulnya. Nggak ada istilahnya
seorang pengarang nulis duduk mau mengarang buku itu kayaknya. Jadi hanya karena hal penting dicatat, hal penting dicatat, hal penting dicatat, kemudian dirapikan menjadi sebuah buku. Baik, kemudian wa ilahi udhifu insyaallah ta'ala, di samping catatan-catatan dari lintasan-lintasan yang sudah ada, nanti udhifu aku tambahkan juga sambil merenung baru lagi ma yakunu fil istiqbali, yang akan datang, maksudnya gambaran-gambaran renungan ke depan dicatat juga di situ. Maka nanti hikmah ini adalah dari sesuatu yang sudah ada di benak Imam Haddad, di pikiran Imam Haddad, sambil ditambah renungan-renungan baru dari Imam Haddad, mustathniyan bi masyiatillahi ta'ala an-nafidhati. Mustathniyan, ya tentunya ini semuanya adalah, jangan lupa apapun yang kita lakukan ini harus bergantung, bersandarkan, berdasarkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Allah menghendaki tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Nafidah, mufawwidan ilaihi, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkilan, jadi sambil berusaha, sambil kita berusaha menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghiban fi maladaihi, mengharap ridha Allah, pahala dari Allah. Mu'tasiman bihi, berpegang dengan apa yang Allah berikan daripada petunjuk-petunjuk, bisa saja kembalikan pada Al-Quran, hadis, petunjuk agama. Wa may ya'tasim billahi, siapapun yang berpegang kepada Allah, siapapun yang berpegang kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh orang itu akan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Apa sih berpegang pada Allah? Berpegang pada petunjuk Allah. Di mana petunjuk Allah? Di dalam agama. Dari mana sumber agama? Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, dan ucapan Nabi yang namanya hadis, kemudian penjelasan para ulama. Thumma inni u'limu, kemudian setelah itu, ini orang hebat tuh begitu caranya. Sudah aku nulis dari catatanku, setelah itu u'limu, aku beritahu, akhan, siapapun dari saudara-saudaraku, waqafa ala ma huna, yang melihat buku ini, membaca, mempelajari, fara'afihi, kemudian menemukan di dalam catatan hikmah, karena hikmah itu renungan, muqarabatan, kok ada kemiripan, likalami ahadin, omongan orang. Kok tiba-tiba menemukan di sini kali omongan yang mirip dengan omongannya orang, lafdhan secara lafaz, atau makna secara makna, anna dzalika waqa'a bitoriqil muwafaqati, itu kebetulan saja. Maksudnya Imam Haddad sengaja mengatakan begitu agar, sebab kalau nukil omongan orang harus benar-benar serius sama, dan Imam Haddad tidak menukil. Imam Haddad menghadirkan renungan. Kalau kemiripan bisa saja, orang di ujung dunia sana, ujung ini, namanya hikmah, keindahan, akhlak, kadang-kadang ada kemiripan, padahal bukan saling menjiplak. Dan Imam Haddad menjelaskan bahasanya itu kemiripan, muqarabah saja kemiripan. Idlaisa bi khafin, sebab tidak tersembunyi, anna man athbata kalama ahadin, barang siapa yang menukil, mengambil omongan seseorang, walam ya'zuhu ilahi, kemudian tidak menisbatkan, tidak menyebut sumbernya dari mana, annahu sariqun ghasibun, itu pencuri, curi ilmiah, jiplak, nggak ngomong, plagiator, jiplak, nggak ngomong. Maka Imam Haddad menjelaskan, sehingga kalimatnya mungkin mirip-mirip, tapi mohon ini tidak ada saya jiplak-jiplakan begitu, sebab ini adalah hasil renungan. Wakilahuma qabihun, baik mencuri atau menggosok adalah jelek. Hadza awanul ibtida, setelah itu ayo kita mulai. Astaghfirullahu an-niyata, semoga Allah membenahi niat kita, wasaffat tawiyata, dan membersihkan hati kita di dalam mengerjakan segala kebaikan. Dan malam ini kita beri muqaddimah saja dan belum masuk kepada hikmahnya Imam Haddad, yang insyaallah hikmah yang pertama bunyinya adalah al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadum minhum min ayyakuna fi ihdad dairataini, sampai akhir. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.